Oke, kita langsung saja bersama Putri. Sekarang hari ini bersama Kak Putri sesi 2. Karena saya untuk opening dulu yang ASN. Opening yang ASN. Jadi kita langsung aja bersama Kak Putri di masyarakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Oke, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Wih, habis TWK ya. Aman teman-teman. Di jam 7 ini nanti kita akan belajar tentang word classification. Nanti ya saya sediakan berapa ya? Pokoknya 10 soal lebih. Iya, waduh. Ical nggak kelihatan. Ayo kita sebelum mulai kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oh iya, ada yang tanya. Kak, kenapa nggak jadi diagram reasoning? Iya, soalnya jadwalnya ternyata ini bukan diagram, teman-teman ya. Makanya saya mengikuti jadwal saja. Ayo, mau berapa detik? Ini kayaknya gampil banget ya daripada diagram reasoning ataupun number sequence. Ayo loh, mau berapa? Mau berapa detik kah? Nah, dari Arta, 20 menit lama amat. Oke, 20, 40, 35, 20, 40, 20. Kita ambil nilai tengahnya 30 dan itu untuk penutupan polling. Nah, nanti untuk pembukaan pollingnya minimal ada 5 orang. Ayo, sudah aman teman-teman? Aman ya? Ah, ah. Ya, kita langsung, tolong tidak ada yang ngasih clue dalam bentuk apapun. Yuk, lanjut. Cepet banget ya. Oke, kita keluarkan. Nah, nanti akan kita tutup kalau sudah 30 detik. Wih, mantap. Banyak yang salah juga tapi ya. Nggak apa-apa deh. Wih, aduh. Enggak on cam. Ntar muka saya menu-menuhin layar. Udah aman teman-teman? Sudah siap? Soalnya sama dengan Laksor dari Hong Kong, saya baru bikin jam berapa tadi? Setengah 5 sore saya baru bikin. Nah, udah ya. Yuk, kira-kira jawabannya mana teman-teman? Ada mikrometer sekrup, ada jangka sorong, ada mistar, ada neraca, ada meteran. Nah, yang mana nih? Ayo loh. Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Oke, kalau misalnya ada yang nggak tahu mikrometer sekrup itu kayak apa, nah dia bentuknya kayak gini ya. Mungkin ini lebih dipakai kalau mungkin kalian ini sih ngebengkel dan lain-lain. Jadi biasanya dia ngitungnya buat yang kecil-kecil. Nah, kalau yang berikutnya ini ada jangka sorong. Kalau jangka sorong itu biasanya juga ngitungnya buat yang kecil-kecil juga. Kalau mistar tuh sebenarnya dia gampang. Dia nama lain dari penggaris. Nah, yang berikutnya itu ada neraca ya. Kalau neraca itu adalah timbangan, yang berikutnya ada meteran. Nah, kenapa jawabannya yang D? Sorry, aduh, belum saya ubah. Nah, kenapa jawabannya yang D? Jadi kalau yang lain itu adalah alat untuk mengukur ukuran panjang, sedangkan D ini adalah untuk mengukur berat. Oke, sudah aman teman-teman? Iya. Yang benar, waduh, yang benar agak dikit ya, 67%. Bukan neraca akuntansi, enggak dong. Di sini hanya neraca aja, berarti kita asumsikannya dia sebagai timbangan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, lebih hati-hati lagi yuk. Ini gampang.
Ayo, yang bilang gampang mana ini? Yang tadi jawabannya raca, betul. Ayo, udah siap belum pollingnya? Kalau udah silahkan request baruhan ngongi. Kita buka pollingnya. Kak, gimana nih ngatin vocabnya yang banyak baca, cuy? Tenang, ntar ada gambarnya kok. Nanti ada gambarnya, tenang. Ini gampang banget kalau tahu. Ayo, jawabannya mana? Kita akan tutup nanti tunggu ya 40 detik. Oke, kita akan tutup pollingnya dalam 5, 4, 3, 2, 1. Ayo loh, ada yang tahu? Nah, yang pertama itu adalah bayan. Buat nggak tahu bayan itu apa? Ayo. Nah, bayan itu dia adalah sejenis burung ya. Jadi dia bagian kepalanya merah, terus badannya, waduh, itu badannya kalau nggak hitam, hijau tua. Nah, yang kedua ada kolibrit. Ingat, kolibrit sama kalibri itu beda kolibri ya. Kalau kolibri itu memang nama burung, dia adalah burung kolibri. Kalau kolibrit itu dia nama ular. Nah, jawabannya yang mana? Kalau jenjang itu adalah nama burung juga. Ini namanya burung jenjang, teman-teman. Yang berikutnya ada yang namanya burung undan. Kalau yang ini adalah burung kuntul. Iya, jawabannya adalah yang mana? Jawabannya adalah yang B. Karena dia sama-sama. Dia adalah satu-satunya nama ular, sedangkan yang lainnya adalah nama-nama burung. Oke, nah sudah aman teman-teman? Bukannya bangau. Mana yang bangau? Bukan. Bukan. Itu bukan bangau, cuy. Yang bener, waduh. Ini limited edition pakai banget. Ini cuma 26% aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kenapa harus ada nama itu sih lah? Soalnya kalau misal cuma Nuri, Kasuari, Cendrawasih, pasti semuanya kayaknya hampir 80% tahu gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kak, kalau misal nggak tahu sama sekali, ingat, kalau nggak tahu jawaban yang benar, cari jawaban yang salah. Jawabannya yang mana? Yaitu yang kolubrit, karena dia satu-satunya nama ular. Oke, yuk kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini agak mikir nih. Kalau yang ini agak mikir. Kenapa yang tadi kolubrit? Karena dia nama ular, sedangkan yang lain burung. Oke, kita tunggu 10-an detik lagi deh. Ayo, kita akan tutup pollingnya dalam 3, 2, 1. Nah, jawabannya yang mana? Ayo, Dublin itu apa, teman-teman? Nah, ada yang tahu Dublin itu nama apa? Ada yang tahu Dublin itu adalah ibu kota dari, ayo loh, ibu kota dari negara apa? Dia negara Irlandia. Nah, jadi Dublin adalah ibu kota dari negara Irlandia. Ayo loh. Kalau Vilnius dia apa, teman-teman? Nah, Vilnius ini adalah ibu kota dari Lituania ya. Kalau misal saya salah tulis bilang aja. Yang kedua ada Copenhagen. Ini adalah ibu kota. Ayo, ibu kota mana yang C, teman-teman? Betul, ini adalah ibu kota dari
Denmark, sedangkan Oslo, nah ada yang tahu nggak Oslo itu dia nama ibu kota atau negara? Nah ini adalah ibu kota dari negara Norwegia, sedangkan Estonia ini adalah nama negaranya. Oke, yang mau tanya silakan tanya. Kalau nggak ada kita lanjut. Ini yang benar agak dikit, cuma 43% aja. Ayo loh, aman ya? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silakan. Aduh, ini gampang banget. Kita tunggu yang lain dulu ya. Yang tadi jawabannya Estonia, karena dia negara. Yang lainnya ibu kota. Waduh, kok nggak 100% ini? Waduh, yang salah lumayan banyak ya. Tolong diubah soalnya terlalu easy. Nomor 1, 2, 3 ada emang yang benar semua. Kayaknya ada sih, tapi kayaknya nggak sampai 50% ya. Yuk. Oke, di sini ada minyak, ada air, ada oli, ada besi, ada solar. Nah, jawabannya emang teman-teman, ini ada minyak, ada air, ada oli, ada besi, ada solar. Ini gampang pakai banget, jawabannya adalah yang besi. Karena semuanya ini dia adalah benda cair, sedangkan besi adalah satu-satunya benda padat. Yang benar, waduh, ini padahal harapannya agak lebih tinggi ya, tapi ya cuma 94% aja. Oke, nggak apa-apa. Sudah aman teman-teman. Jadi ini kata kuncinya adalah benda cair, sedangkan besi adalah benda padat. Oke. Kak, ini verbal logic reasoning bukan? Ini word classification. Kalau verbal logic dia pilihannya cuma 3. Simpulan benar, simpulan salah, dan tidak bisa disimpulkan. Yuk lanjut lagi lebih hati-hati nomor 5 dilihat. Oke, hati-hati. Olah. Kak, verbal logic kapan? Aku merah terus ntar minta ke Minca ya, minta jadwal verbal logic ya. Kayaknya minggu kemarin udah minggu kemarin. Waduh, duh, yang mana nih? Oke, kita tunggu 40 detik deh. Ini yang ngejawab belum ada 50%. Kita tunggu dulu. Ayo, ayo. Aman ya? Kita akan tutup pollingnya dalam 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini ada kata progresif, ada agresif, ada keras, ada radikal, ada militan. Ayo, apa beda antara progresif dan agresif, teman-teman? Nah, ada yang tahu perbedaan antara progresif dan agresif? Ayo, yang mana? Nah, kalau progresif itu berarti kan sesuatu yang punya apa ya? Dia punya kemajuan. Jadi kalau misal progresif itu ibaratnya kita nanya ke orang ya kerjaannya progresnya gimana. Nah, kalau progres itu intinya adalah sesuatu kemajuan yang telah tercapai. Jadi progresif itu ibaratnya ke arah berkemajuan, ke arah depan. Nah, yang kedua ini ada agresif. Kalau agresif itu dia sifatnya apa ya? Ya bisa dibilang
arogan juga bisa dibilang keras juga bisa. Nah, yang berikutnya ini ada radikal. Radikal itu adalah apa? Dia bisa dikatakan orang yang bisa jadi keras kepala atau dia nggak mau ngikutin aturan atau dia nggak mau apa ya bisa dikatakan ya berdiri pada pendiriannya sendirilah tidak mau ngikutin apa yang sudah ada. Yang berikutnya ada militan. Nah, kalau militan ini dia bersemangat tinggi dan penuh gairah. Kalau keras ini nggak usah saya cari artinya ya, intinya dia punya pendirian. Nah, antara progresif, agresif, keras, radikal, militan. Yang beda yang mana teman-teman? Ini gampang banget, tapi kok yang salah masih banyak. Jawabannya adalah progresif. Karena yang agresif, keras, radikal, militan, ini dia masih ada persamaan. Tapi di sini yang beda adalah progresif. Oke, apakah sudah aman? Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, aman ya? Oke, kita lanjut. Bisa jadi juga gak nih? Oh, ini gampil. Oke, Kim Jong, silakan langsung tulis aja Kim Jong. Ayo, kita lihat apakah jawabannya akan se-easy. Nah, ada yang pada bilang easy. Kita lihat jawabannya apakah easy. Number sequence loh. Kayaknya tuh udah kemarin dari apa saya lupa, Selasa atau Rabu gitu. Ada yang tahu teman-teman? Jawabannya mana? A, B, C, D, E. Yang benar nggak ada 80%. Nah, yuk kita akan tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, jawabannya mana? Ada handuk, ada shampoo, ada pasta gigi, ada deterjen, ada sikat gigi. Nah, kalau misalnya ada yang bilang, Kak, benda yang tidak habis pakai, nanti ada dua dong. Ada handuk, ada sikat gigi. Nah, terus kalau misal benda yang keras ya nanti ada sikat gigi, ada handuk juga. Ibaratnya dia bukan sesuatu yang bisa dipencet gitulah ya. Nah, jawabannya apa? Ayo loh yang mana? Nah, jawabannya adalah yang A, B, C, D, E. Jawabannya adalah yang D. Ini kalau anduk, shampoo, pasta gigi, dan sikat gigi, ini biasanya digunakan untuk mandi. Kalau orang umum, teman-teman ya, kalau orang umum itu deterjen itu biasanya buat nyuci baju. Nah, itu tidak kita pakai untuk mandi. Iya. Jadi jawabannya adalah deterjen karena yang lain itu dia masuknya ke dalam apa nih? Nah, dia masuknya ke dalam hal-hal yang biasanya digunakan untuk mandi. Nah, ada yang bilang, Kak, jawabannya A, soalnya yang lain mengandung basa. Lah, emang sikat gigi mengandung basa ya? Sikat gigi kan dia dari plastik, ada juga yang terbuat dari bambu. Iya, jawabannya yang D. Sikat giginya itu alat loh. Kecuali mungkin kalau pasta gigi mungkin dia ada kandungan basanya karena dia ada pH-nya kan beda ya. Ayo, jawabannya adalah yang D teman-teman karena handuk, shampoo, pasta gigi, sikat itu untuk mandi. Oke, jawabannya yang betul 76%. Kita lanjut ke nomor 7. Wih, ini kayaknya banyak yang hmm, salah incar jawaban kayaknya.
Kalau misal tergantung dari sudut pandang mana, ambil yang dia dari sudut pandang manapun dia menang. Nah, pakai itu ya. Ayo, yang mana jawabannya? Ini gampang. Oke, kita tunggu sampai 40 atau 50 detik deh. Ini yang ngejawab baru 70-an%. Nah, jawabannya mana? Oke, yuk kita akan tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Nah, yang pertama ini ada yang namanya teratai. Oke, yang belum pernah lihat teratai. Nah, jadi teratai ini adalah salah satu jenis bunga. Nah, dia penampakannya kayak gini, teman-teman. Ini adalah contoh dari salah satu jenis bunga, yaitu bunga teratai. Oke, yang berikutnya ini ada mendong, itu adalah jenis batang-batangan. Jadi mendong itu lebih ke batangnya. Yang berikutnya ada peoni, itu adalah jenis bunga. Ini ada lili, ada aster. Nah, kalau kayak gini jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena yang A, yang C, yang D, yang E itu adalah nama-nama bunga. Lah, sedangkan yang B itu ini kita lebih ke bagian batang. Jadi kita fokusnya ke batangnya aja. Oke, sudah aman? Ada yang mau ditanyakan atau sudah aman? Ayo, aman ya? Oke, ini yang benar. Waduh, ini kurang banyak ya. Ini yang benar 64%. Ingat teman-teman, kalau misal kalian nggak tahu jawaban yang benar, cari jawaban yang salah. Ayo, gitu ya. Kita lanjut. Nah, hati-hati. Kita lanjut ke nomor 8. Nah ini, bentar. Ini saya bukanya agak antaran karena ini target saya minimal 95%. Nah, hati-hati, target saya 95%. Yang bener, waduh. Bentar kok paling saya nggak jalan ya. Yuk, hati-hati. Nah, aduh, teman-teman tolong nggak usah ngasih clue dalam bentuk apapun ya, baik itu benar apalagi clue-nya salah karena agak mengganggu. Lah, itu bakwan kawi nggak sih, Stefani? Bakwannya bakwan kawi dong. Oke, kita tunggu. Yuk kita akan tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Yang pertama, yang belum tahu yang namanya bakwan itu kayak gini, Bun. Ini namanya bakwan. Nah, yang berikutnya ada yang namanya cireng atau aci digoreng. Yang ketiga ada yang namanya tahu isi. Nah, yang keempat ada yang namanya bolu ubi. Yang terakhir ada yang namanya cakwe. Kak, bakwan itu bukannya bakso. Itu kalau bakwan kawi ya. Kalau bakwan kawi dia jadinya kayak, ya bukan bakso juga sih. Dia hampir kayak dimsum goreng sama, ya kayak bakso sih. Cuman kalau bakwan aja dia sayur dan tepung yang digoreng. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena kalau bakwan, cireng, tahu isi, dan cakwe dia adalah makanan yang pembuatannya dengan cara digoreng. Sedangkan bolu ubi adalah makanan yang membuatnya itu dengan cara dikukus. Oke, sudah aman? Yang mau tanya silakan tanya. Nah, kalau nggak ada kita lanjut ke yang berikutnya. Ayo, hati-hati ya. Oke, ini yang bener, waduh. Ini yang bener cuma 86%. Bola ubi kan digoreng juga lah. Yang nulis bola ubi siapa? Ini bolu, bun. Bolu, ya bolu. Yang nulis bola siapa? Yuk lanjut nomor 9. Yang bener 86%.
Hati-hati. Bola ubi atau bolu ubi? Astagfirullahaladzim. Bolu ubi. U. Nah, ini target saya 98%. Ini gampang banget. Ayo loh. Yang mana jawabannya? Ini gampang. Hati-hati ya. Kita tunggu sampai 40 atau 50 detik. Kak, tadi nomor 7 jawabannya apa? Waduh, nomor 7 soalnya apa? Saya udah lupa. Mohon maaf, nanti boleh tanya yang lain yang screenshot. Aduh. Oke, kita akan tutup pollingnya dalam 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini gimana nih? Ayo loh. Ada nasi, ada bubur, ada tape, ada lontong, ada ketupat. Nah, yang mana? Apakah A, B, C, D, E? Oke, kalau misal kita lihat nasi itu dia terbuat dari beras, bubur ini juga dari beras, lontong beras, ketupat beras. Nah, sedangkan tape ini dia bisa jadi ada dua. Biasanya kalau nggak tape dari beras ketan, yang satunya adalah dari singkong. Jadi kalau tape itu biasanya kalau nggak beras ketan, dari singkong. Ini bukan dari beras biasa, teman-teman ya. Iya. Jadi kalau tape itu dia dari beras ketan, kalau enggak dari singkong. Dia bukan dari beras biasa. Nah, kalau yang dari beras biasa adalah nasi, bubur, lontong, ketupat. Oke. Terus kalau misal ada yang tanya, eh, kalau misal Kak aku klasifikasiinnya dari yang fermentasi atau tidak, boleh. Jadi kalau misal berdasarkan fermentasi atau tidak itu boleh. Nah, kalau misal dari makanan pokok atau bukan itu juga boleh. Terus ada yang bilang yang mengandung alkohol atau tidak. Nah, itu juga boleh. Yang benar, waduh, sudah cukup aman tapi nggak terlalu aman banget. Ini 93%. Oke, boleh kita lanjut. Yang mau tanya silakan tanya. Kalau nggak ada kita lanjut. Kak, tapi tape juga dari nasi ada buat kue ape. Walah, saya baru tahu. Ya sudah kita ambil yang hampir 93% tahunya itu ya. Oke, kita lanjut nomor 10 hati-hati. Ini gampang banget saya kasih nanti 40 detik deh. Nah, ini ini target saya, waduh. Berapa ya? Target saya 95% deh. Hati-hati. Tenang, masih lama teman-teman waktunya. Dimanfaatkan aja. Aduh, jangankan 99%. Nah, ini masih agak naik turun. Waduh, makin turun teman-teman yang ngejawab. Saya tunggu 40 detik ya, bentar ya. Masih banyak yang salah ini. Oke, sudah aman ya. Nah, kita akan tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nah jawabannya mana? Ini ada montir, ada nahkoda, ada kusir, ada masinis, ada pilot. Ayo, yang mana? Ini gampang banget. Yang pertama ini ada pilot. Ini dia adalah pengemudi untuk pesawat. Yang kedua ada masinis. Dia adalah pengemudi untuk kereta. Nah, yang berikutnya dia kusir itu adalah pengemudi untuk delman. Yang keempat ada nahkoda, ini adalah pengemudi untuk kapal. Sedangkan montir itu dia bukan pengemudi, tapi adalah orang yang biasanya bekerja di bengkel untuk menyervis atau mungkin membuat sesuatu yang berhubungan dengan permesinan. Oke, nah
Sudah aman ya? Yang betul 89%. Yang mau tanya silakan tanya. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, ayo. Hati-hati. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Kusir itu apa? Coba kalian ini deh nyanyi lagu yang pada hari Minggu Kuturut Ayah ke Kota. Nah, nanti kalian akan tahu kusir itu apa. Betul. Jadi kusir itu adalah orang yang mengendarai delman. Nah, hatinya beda lagi. Beda lagi kalau kuda itu bukan kusir, teman-teman ya. Nah, beda kita naik kuda sama naik delman. Kalau kita naik kuda berarti kita di atas kuda. Tapi kalau kita naik delman berarti kita naiknya itu di bagian yang penumpang di belakangnya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Nah, hati-hati yuk. Nih, aduh, yang salah banyak juga. Kayaknya ini. Hati-hati ya. Kok tumben ya nih? Gak ada Cundalex ya. Biasanya next mulu itu manusia. Oke, yuk. Kita tunggu. Nah, nanti saya akan tutup dalam 40 detik. Hati-hati. Oke. Aduh, tolong teman-teman ini dong, jangan kasih clue dalam bentuk apapun ya. Biarkan kita berpikir masing-masing dulu. Nah, walaupun tahu itu di-keep dulu untuk diri sendiri, nanti ketika pembahasan baru boleh kalian mau nge-spill dalam bentuk apapun juga boleh. Oke, nah yang nomor satu ini ada blender, yang kedua ada kipas angin, ayo loh. Yang ketiga ada setrika, yang keempat ada mesin cuci, yang kelima ada mixer. Nah, jadi kata kuncinya adalah yang satu ini dia merubah energi listrik menjadi gerak. Yang kedua ini energi listrik menjadi gerak juga. Yang ketiga, yang kedua ya. Nah, yang ketiga ini adalah energi listrik menjadi panas. Yang keempat ini mesin cuci, dia menjadi gerak juga. Terus mixer ini juga menjadi gerak. Nah, ayo jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C karena dia mengubah listrik menjadi panas. Oke, sudah aman? Waduh, ini yang benar 84%. Ya, keempatnya punya baling-baling, sedangkan setrika itu dia nggak pakai baling-baling. Oke, lanjut ya. Nah, hati-hati, silahkan dicoba lagi hati-hati di nomor 12. Kalian emangnya nggak pengen GA dari Ical? Ayo loh, hati-hati nomor 12 yuk, silahkan dicoba. Waduh, ini gampang banget. Nah, hati-hati ya. Ini Kim Jong pacarnya Putri Aula apa gimana? Oke, kita tunggu. Wah, ini yang ngejawab kok baru dikit banget teman-teman ya. Apakah ini pada gagal polling? Waduh, ini yang bisa polling kok masih 21%. Apakah ada problem? Kak, untuk number sequence kapan? Nanti ini request ke Mince ya. Nah, yuk, kita akan tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Nah, yolo, hati-hati. Nah, hati-hati ya. Oke. Ada botol minum, ada pot bunga, ada gayung, ada panci, ada ember. Nah, jawabannya apa teman-teman? Oke.
Ah, iya, ini enggak sih. Ini sebenarnya harapan saya itu jawabannya itu ada teman-teman, tapi kok banyak ini ya yang ngejawabnya agak nyeleneh ya. Jadi sebenarnya keinginan saya ini adalah dari ini sih bahan pembuatannya. Nah, jadi harapan saya itu kalian ngejawab panci. Kenapa? Karena botol minum ini biasanya dia dari plastik. Pot bunga ini juga dari plastik. Gayung ini dari plastik. Ember dari plastik. Nah, satu-satunya yang tidak mungkin terbuat dari plastik adalah panci. Oke. Sudah aman teman-teman. Jadi botol minum, pot bunga, terus gayung, ember itu adalah terbuat dari panci, sedaisam dari panci lagi, sorry, terbuat dari plastik. Sedangkan kalau panci ini terbuat dari dia biasanya aluminium. Oke, nggak apa-apa, karena ini banyak yang memiliki alasan yang logis, ini saya bonusin aja ya. Saya bonusin. Kak, pot bukannya dari tanah liat, itu biasanya kalau pot-pot jangan dulu. Kalau enggak pot-pot yang besar. Nah, tapi kalau pot yang zaman sekarang ini banyak yang pakai plastik. Oke, ini saya benarkan yang ngejawab B. Kenapa? Karena betul. Iya, tadi ada yang bilang kalau botol minum, gayung, panci, sama ember itu bagian bawahnya itu enggak ada lubangnya. Sedangkan pot itu biasanya di bagian bawahnya ada lubangnya, teman-teman ya. Oke, sudah aman? Iya, kalau botol minum kita ambilnya secara umum biasanya dia dari plastik. Apalagi kalau misal untuk air mineral, nah dia biasanya dari plastik. Iya. Jadi ini saya bonuskan aja yang ngejawab B sama yang ngejawab D itu benar. Aman ya? Oke, sudah aman kita lanjut ke nomor 13. Hati-hati. Ayo, hati-hati yuk. Wah, ini gampang banget ini. Tadi jawabannya apa? Bonus kalau nggak B, D. Ayo, ini gampang, tapi harus hati-hati ya. Aduh, Hudan, Hudan. Kita tunggu sampai 40 detik ya, Hudan ya. Aduh. Ayo loh. Waduh, ini yang yang salah agak banyak ya. Nah, yuk. Kita akan tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini ada dobrak, ada depak, ada bongkar, ada bobol, ada rombak. Kalau dobrak ini berarti suatu kegiatan yang berarti dia membobol sesuatu atau mungkin merusak sesuatu atau mungkin dia mengubah bentuk dari sesuatu. Nah, kalau yang rombak ini juga sama. Nah, ibaratnya mendobrak kamar, berarti kan ngancurin kamar. Ngerombak kamar ini bisa membetulkan atau mungkin dirusakin juga bisa. Nah, kalau ngebobol ini pasti dirusak, ngebongkar juga iya. Jawabannya adalah yang B. Nah, kalau depak itu artinya apa? Contoh, majikan salah, pembantu itu didepak dari rumah majikan karena pekerjaannya tidak benar. Jadi ngedepak itu bisa kita artikan dengan mengusir bisa. Nah, betul. Di-kick, dibuang itu juga bisa. Nah, intinya itu kalau ngedepak itu kalau nggak ditendang, diusir, disingkirin, intinya mendepak itu dia dieliminasi. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Betul. Jadi jawabannya adalah depak ya. Oke, yang betul, waduh mantap banget. Yang betul 57%. Yang mau tanya silakan tanya, kalau nggak ada kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini hati-hati ya. Oke, silakan dicoba. Ini yang betul 57%.
Harapan saya nomor 14 ini bisa lebih dari 90. Ayo, hati-hati. Wah, ini gampang banget. Hati-hati ya. Wih, 100 gak sih? Aduh, berapa ya? Oke, silakan dicoba. Nah, waktunya 40 detik, nggak usah buru-buru. Video yang salah kayaknya banyak juga ya. Ayo, kita akan tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Wah, aduh, jangankan 90%, 88 aja nggak masuk ya. Nah, jawabannya apa nih? Ada panas, ada berawan, ada hujan, ada banjir, ada sejuk. Nah, kalau panas, berawan, hujan, sama sejuk, ini adalah bentuk dari suatu cuaca. Sedangkan kalau banjir ini adalah peristiwa yang masuknya bencana. Nah, jadi kalau panas, berawan, hujan, sejuk ini masuknya cuaca, sedangkan banjir adalah bencana. Nah, aman teman-teman? Yang mau tanya silakan tanya, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, aman ya? Oke, sudah aman? Oke, kalau aman, kita lanjut ke soal berikutnya. Harap hati-hati, nomor ini yang betul hanya ada di angka 84% aja. Nah, yuk, hati-hati yuk. Oke, yang mana nih? Oh iya, 15. Apa nih? Clue-nya apa? Loh, ntar kalau dikasih clue pada bener semua dong. Ya, hati-hati. Nah, ini apa ini? Ayo, nah, jawabannya yang mana? A, B, C, D, E. Ayo loh. A, B, C, D, E. Nah, ini gampang. Oke, kita akan tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini jawabannya apa? Ada eksentrik, ada kompleks, ada kedekut, ada absurd, ada pelik. Nah, kalau mungkin yang biasa kita lihat ya, kompleks ini kan berarti sesuatu yang dia berarti udah runyam. Iya, jadi berarti sesuatu yang udah banyak banget sesuatu di dalamnya sampai udah males banget buat dipikirin. Nah, jadi kompleks itu bisa kita sebut dengan sesuatu yang memiliki banyak unsur. Nah, kompleks ini bisa kita artikan sama dengan eksentrik. Nah, kalau pelik ini berarti kan sesuatu yang aneh bisa, sesuatu yang jarang juga bisa. Nah, ini bisa kita samakan dengan absurd. Ini bisa kita, sorry, eksentrik ini juga bisa kita samakan dengan absurd atau pelik. Ayo, ada yang tahu kedekut itu apa? Nah, silakan boleh dibuka KBBI-nya teman-teman. Arti kedekut itu apa? Nah, sudah ketemukah arti kata kedekut? Oke, kedekut itu apa teman-teman? Kedekut itu apakah? Ayo loh. Nah, jadi kedekut itu adalah pikir pelit ya. Itu pelitnya pelit itu adakah kedekut? Jadi jawabannya yang C. Oh ya, sorry. Yang eksentrik ini ya, yang eksentrik ini lebih miripnya ke absurd teman-teman ya. Sorry. Yang eksentrik ini lebih
miripnya ke absurd. Nah, kenapa kedekut ini beda? Karena dia pelit gitu. Iya. Jadi kalau absurd, pelik, kompleks, eksentrik ini lebih ke suatu keadaan. Sedangkan kalau kedekut ini lebih ke sifat seseorang. Oh, oke ya. Sudah aman? Yang benar. Wah, ini limited edition banget. Ini cuma 39%. Oke. Kita lanjut. Yang nomor eksentrik itu ya, eksentrik itu aneh bisa, nyeleneh bisa. Nah, jadi eksentrik itu hal-hal yang unik. Jadi hal-hal yang nyentrik ini bisa kita masukin ke bagian eksentrik. Ha, aman ya? Oke, yuk. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini gampang banget. Ini target saya 95%. Hati-hati. Mana ini? Loh, kok belum ada yang minta polling ya? Oke, kita keluarin pollingnya ya. Hati-hati yuk. Ini gampang banget. Aduh. Yuk. Kita akan tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Aduh, ini gampang ya. Nah, jadi kata andal ini kan berarti sesuatu yang dia punya kelebihan. Yang mana dengan kelebihannya, nah berarti dia bisa diandalkan. Nah, berarti ini kita samakan dengan reliable, bisa dipercaya. Sedangkan cakap itu dia punya kelebihan juga sama dengan pandai. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya yang ditangkap. Kak, ini udah pernah dibahas? Betul, kalau yang soal ini dia sudah pernah dibahas. Yang nomor 16 ini sudah pernah, tapi seingat saya kayaknya ini saya bahas iya, kayaknya 2023. Oke, ada yang mau ditanyakan atau sudah aman? Yang mau tanya silakan tanya, kalau nggak ada kita lanjut. Wih, yang benar 80%. Oh ya teman-teman, ini kebetulan soalnya sudah habis, tapi waktu oh ya ini yang benar 80%. Nah, tapi waktu kita masih 7 menit. Apakah mau saya tambahkan diagram reasoning? Nah, jadi diagram reasoning yang kemarin itu ada soal yang belum terbahas. Ayo. Oke, mungkin saya akan tambahkan 2 soal aja kali ya. Nah, aman ya? Oke, sebentar. Saya tutup dulu. Iya, hati-hati bentar. Kalau number sequence kayaknya udah kebahas sih. Bentar ya. Saya bukakan dulu. Nah, ini saya bukakan diagram reasoning yang kemarin. Karena kemarin saya nyiapin soalnya agak banyak, tapi ada yang belum kebahas. Jadi sayang kan, mending kebahas aja sekalian. Oke, ayo. Sudah aman teman-teman? Iya, oh iya. Kalau cakap itu punya kemampuan. Nah, kalau tangkar itu kalau nggak salah dia bagian tulang belakang sapi. Iya. Kalau misal sop tangkar gitu ya. Ayo. Ya, dah langsung dicoba. Nah, boleh dicoba nomor 15. Ini gampil. Yuk, 15 dicoba, teman-teman.
Ini sudah nggak sih kemarin loh? Belum, ini memang soal diagram listening, tapi ini belum kita bahas teman-teman, makanya saya kasihkan. Hati-hati ya. Hmm. Ini kok jawabannya nyebar ya. Nah, ini kita tunggu dulu. Ayo lo hati-hati ya. Nah, kita tunggu dulu dalam waktu berapa nih? Oke, hati-hati. Ayo. Kita akan tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, yuk dicoba. Nah, yang pertama kita pakai pola kedua. Nah, kalau pola dua berarti yang tadinya cuma oval aja, iya. Nanti ovalnya dia jadi ada bagian warna hitam. Nah, warna hitamnya dia ada di sebelah kiri. Oke, terus kita pakai yang pola 5. Nah, pola 5 itu kan berarti nanti yang sama itu di bagian kanan. Nah, dia jadi kayak gini. Nah, terus ini kan yang tadinya putih jadi hitam. Nah, berarti nanti yang tadinya bulatan besarnya putih, nanti jadi hitam. Yang bulatan kecilnya dia jadi yang warna putih. Oke, berarti jawabannya yang mana? Antara A, B, C, D, E? Ayo loh, jawabannya mana? Nah, jawabannya adalah yang A. Kenapa bukan yang D? Karena kalau yang D itu, nah betul, kalau yang D dia warna tengahnya tidak berubah. Lah, Kak, kenapa yang A? Karena warnanya harusnya berubah. Iya, loh itu kan nggak dikasih tahu tengahnya dirubah. Lah, emang harus dikasih tahu secara omongan kan? Enggak. Ini kan sudah jelas teman-teman. Ini putih jadi hitam otomatis secara keseluruhan kalau ada warna hitam dia akan jadi putih. Kalau ada putih dia akan jadi hitam. Entah itu nanti di bagian sisi-sisinya aja. Oke. Ya, aman ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Kenapa bukan yang D? Karena kalau yang D ini dia tidak berubah. Nah, dia jadi hitam semua. Ayo, aman ya? Oke, sudah aman teman-teman? Kenapa bukan yang E? Yang E ini salah tempat. Dia di sebelah kiri. Ini ketuker ya. Nah, lanjut. Hati-hati yuk. Yuk, hati-hati. Waduh, ini gampang banget ini. Kita tunggu. Aduh, nih agak nyebar lagi ya. Hati-hati teman-teman ya. Wah, ini udah 20 detik. Hati-hati. Oke, sudah aman teman-teman? Ayo, hati-hati. Kita akan tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Aduh, ini gampang banget nih. Lah, nih. Kita kan pakai polanya 4. Nah, ini kan putih. Ayo hati-hati. Putih jadinya hitam, hitam, putih. Ini kan hitam, berarti nanti jadinya putih, putih, hitam. Lah, jawabannya yang mana? Ayo loh. Jawabannya yang A atau yang B atau yang C atau yang D. Nah, yang mana? Jawabannya adalah yang A, bukan yang C, teman-teman. Ingat dia ada
perubahan warna. Yang tadinya putih, ini putihnya nanti jadi hitam, hitam putih. Maka yang tadinya dia hitam, maka akan menjadi putih, putih hitam. Jawabannya yang A. Oke, satu soal lagi, Kak. Oke. Nah, yang soal berikutnya ini kayaknya, wah, yang soal berikutnya ini gampang banget, teman-teman. Harapan saya 100% tolong dijawab hati-hati. Oke, yuk. Hati-hati ya. Nah, hati-hati yuk. Waduh, 17 ini gampil banget. Yang mana tuh jawabannya? Aman ya? Yuk. Kita akan tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Ini gampang pakai banget, padahal target saya 100% teman-teman. Ayo loh. Nah, ini kan udah jelas, ini yang tadinya 1 dia jadi kebagi 3. Ya udah, pasti ini pakai pola 5. Jawabannya yang E. Ayo. Oke, silakan kalian spill dari soal yang tadi sudah kita kerjakan. Kalian benar berapa, salah berapa. Nah, hati-hati. Ini yang benar 95%. Wih, mantap. Dari Zel bener semua, dari Wisnu aman, Denny salah 3, Zuraida salah 3, Faras bener semua, waduh, Giri salah 2, wah, Monica salah 2, Ahmad baru join nggak apa-apa ya, Yaya salah 4, Nahenda salah 1, waduh, nggak apa-apa udah kemajuan banget, Muafatin salah 2, oke, Faras bener semua, salah 0, wih, mantap, oke, berarti kalau misalnya kita lihat ini paling kalian salah 3 lah ya, banyak-banyaknya paling salah 3. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman atau sudah aman? Yang mau tanya silakan tanya. Kalau tidak ada Kak Verbalogic kapan? Silahkan kalian nanti tanya ke Mince ya. Nah, sudah aman teman-teman? Kak, pola kedua itu nggak kepake ya. Nah, pola kedua kan dia cuma muter-muter aja. Jadi dia nggak terlalu berpengaruh. Iya, Kak, cara hitung number sequence yang cepat itu eh, nyalin soalnya lama. Kalau dari saya sih tempelin aja kertasnya ke layar, tapi nggak tahu ya itu boleh atau enggak. Oke. Aman ya teman-teman ya? Oke, Kak, number sequence nanti minta ke Mince ya. Min tolong nanti minggu depan dibanyakin untuk per numberingnya. Oke, sudah aman ya? Nah, oke teman-teman, kalau tidak yang ditanyakan, kita cukupkan pertemuan kita di malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti kalau misal kalian butuh verbal ataupun number sequence, mungkin insya Allah kapan-kapan akan kita campur ya. Ada verbal, terus juga ada numberingnya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan di sesi yang berikutnya. Kalau yang mau istirahat, itu juga diperbolehkan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.